saat ini kita datang ke hadapan Tuhan. Bersama-sama sebelum ibadah kita mulai doa pembukaan. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Bapa. Terima kasih kepadamu Tuhan, sebab anugerah-Mu, sebab kasih setiamu yang luar biasa yang telah kami terima dan kami nikmati dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, hendak mempersembahkan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami hendak meninggikan nama-Mu. Tuhan layakkan, Tuhan urapi, Tuhan berkati, agar ibadah kami ini sebagai ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Makasih ya Bapa atas saat yang Kau berikan. Kau urapi setiap kami, Kau lawat umat-Mu hari ini. Lebih-lebih lagi kami hanya berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu itu yang mempesonakan, sebab anugerah-Mu itu yang luar biasa itu yang mempesonakan. Layaklah Engkau kami tinggikan, kami sembah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah. Menyatakan pujian kita, anugerah-Mu mempesonakan. Haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan sekali lagi bahwa Ialah Tuhan yang besar. Sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau
membuatku berharga di matamu. Sungguh Engkau baik Tuhan, anugerah-Mu mempesona. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan ku mau bersyukur, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. ku mau selalu bersyukur. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Haleluya. Katakan ku mau. Selalu Saya undang jemaat berdiri, kita nikmati hadirat Tuhan. Kita puji Tuhan kita. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Lebih lagi katakan ku mau Kau bersyukur. selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, Kau luar biasa dan ajaib Tuhan. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Lebih lagi katakan ku Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. katakan sekali. Kau membuatku berharga di matamu. Makasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik luar biasa. Bahwa pada hari ini kami boleh bersyukur lebih dan lebih ya Tuhan. Kami bersyukur di hadapan pada saat ini ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang berkumpul, biarlah Engkau senantiasa yang memberkati. Pada kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Dari awal pertengahan, kalau yang senantiasa hadir mengurapi, biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan melingkupi hati dan pikiran kami saat ini, hingga setiap puji-pujian kami itu boleh menggugah hati Tuhan. Kami ingin selalu bersyukur hanya di hadapan Tuhan, sebab Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu mempesona di hidup kami. Dan kami akan memuji Engkau selamanya sampai nyawa kami lepas dari badan. Kami ingin tetap setia memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami akan bernyanyi memuji Engkau dengan nyanyian sukacita kami, sebab Engkau memberikan hari-hari yang terbaik di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bahwa hari ini dan seterusnya adalah hari yang terbaik Tuhan untuk
memuji Tuhan? Amin. Amin. Lebih lagi kita memuji Tuhan kita karena Ia telah berikan hari terbaik buat kita. Amin. Amin. Hari terbaik. Haleluya. Katakan, hidupku ada di tanganmu. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Kau bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Katakan, hidupku ada di tanganmu. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersemangat, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Beri tepuk tanganmu buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan hidup Bapak itu. Harus selalu bersyukur ya. Saatnya kita akan kembali memuji Tuhan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, semua disediakan bagi kita.
pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan apa yang tak pernah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Jangan ragu pada Tuhan kita, sebab Allah kita Allah yang sanggup menyediakan setiap apa yang kita inginkan. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang Ibu John Edi untuk membawa doa persembahan. Yesus memberkati setiap persembahan kita semua. Haleluya. Selamat menabur. Haleluya. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku,
hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab sangat sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan kasih setiamu. kasih setiamu Nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tak salah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Saya udah cuma berdiri, katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi atas alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami merasa diberkati dengan kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan setiap kami apa yang kami perlu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan pada saat ini memuji memuliakan nama-Mu. Bukan suatu kebetulan atau bahkan rutinitas semata, tetapi inilah ya Tuhan, hati kami kami bawa di hadapan-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak, sebab Engkau Allah yang sudah selayaknya untuk disembah, dipuji dan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kau izinkan kami menikmati hadirat-Mu. Dan saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan berita firman Tuhan. Kiranya biarlah Engkau yang mengurapi kami, untuk kami boleh mendengarkan firman itu. Bahkan bukan cuma mendengar, tetapi sebagai pelaku firman. Engkau ya Tuhan lebih lagi mengurapi hamba-Mu yang akan membawa firman. Lebih dan lebih lagi Engkau pakai beliau ya Bapa, agar setiap firman itu yang diperkatakan bukan hanya perkataan biasa, tetapi semuanya itu anugerah dari Tuhan. Dan kami siap akan mendengarkan setiap firman yang akan dicurahkan. Haleluya, haleluya. kasih setia kasih yang sempurna terang Ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan
Ku bintang saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lebih lagi katakan kita puji Tuhan kita. Kasih yang sempurna telah Terima kasih Tuhan Yesus. ku Kasih-Mu yang sempurna darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Akui Dia sebab Dia Bapa kita. Sebab Kau Bapa, Bapa yang Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kesempatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kami untuk melangkah ke tempat ini Tuhan, itu semua oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Engkau telah mengizinkan kami dalam keadaan baik-baik saja Tuhan. Kami melantunkan puji-pujian kami dan juga setiap korban syukur yang kami serahkan hanya karena kami sungguh mengucap syukur atas segalanya Tuhan. Tetapi terkadang kami memiliki kelemahan ya Tuhan, ketika kami kurang mensyukuri segala berkat yang telah Tuhan berikan, ketika kami masih lemah dalam setiap pencobaan yang datang yang Tuhan izinkan untuk mendidik kami. Kami butuh Engkau Tuhan senantiasa. Kami mohon Tuhan hadir senantiasa Tuhan lewat firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami yakin percaya hamba-Mu yang tidak sempurna seperti Engkau Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang terucap dari yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan itu semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan, untuk menjadikan kami yang mendengarkan segala yang kami terima itu boleh kami simpan dalam hati kami dan akan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami ke depannya. Tuhan masih perkenankan untuk kami jalani Tuhan. Berkati semua Tuhan kami jemaat yang mendengarkannya, karunia kami Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami bisa mendengar dengan baik,
bisa mengerti dengan baik apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, sehingga pemberitaan firman yang disampaikan hamba-Mu tidak akan sia-sia. Kami jangan yakin dan percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Haleluya. Kami berdoa, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sampaikan doa permohonan kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Haleluya, luar biasa. Biasa di luar atau luar biasa? Ya, luar biasa karena Yesus kita luar biasa. Amin. Baik, kita siapkan hati untuk kita belajar firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan kita dalam Keluaran pasal 13. Kita buka dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17 sampai dengan 22. Ya, Keluaran 13 ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-22. Kita akan membaca secara bergantian Bapak Ibu Saudara. Saya ayat yang ke-17, nanti Bapak Ibu ayat yang ke-18, begitu seterusnya. Berikutnya Allah menuntun umatnya. Sudah ketemu? Amin. Ya. Keluaran 13 ayat yang ke-17 sampai 22, Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tebar. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dan tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentunya akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. 20. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dua-dua bersama-sama. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Saudara, perikop ini ditulis setelah bangsa Israel melakukan Paskah. Ya, jadi pada waktu itu setelah tulah ke-10, di mana anak-anak sulung Mesir itu mati, ya, anak-anak sulung Mesir mati, kemudian ada Paskah, ya, persiapan Paskah, orang-orang Israel harus makan daging daging kurban yang disembelih, ya, bisa domba, bisa kambing, ya, disembelih, kemudian dia harus makan dengan ikat pinggang yang terikat, dengan tergesa-gesa dia harus makan. Ya, sebab malam itu akan ada malaikat maut yang berjalan. Ya. Dan orang Israel harus membubuhkan tanda darah di dalam tiang pintu rumah, di depan pintu mereka. Ya, di ambang pintunya harus ada tanda darah, supaya ketika malaikat maut itu berjalan, dia mendapati tanda itu, maka tidak terjadi kematian di situ. Bangsa Israel harus bermakan ini dengan tergesa-gesa. Dengan apa? Dengan roti tidak beragi makannya, kemudian harus dengan sayur pahit. Segala yang sisa harus dibakar. Dan ketika ada tanda itu, mereka harus segera keluar dari Mesir. Ya, Tuhan menuntun bangsa ini keluar dari Mesir dalam tuntunan Tuhan. Ya, Allah menuntun umatnya. Ayat 17 ini berkata, Firaun membiarkan bangsa itu pergi dan Tuhan menuntun mereka. Ya, jadi saudara, hidup kita memang hari demi hari harus dalam tuntunan Tuhan. Amin. Kita tidak boleh berjalan dalam pandangan kita sendiri. Ya, kita tidak boleh berjalan dalam mau kita sendiri. Ya, kita harus ikut apa maunya Tuhan. Kita harus dituntun dalam terang firman Tuhan. Harus dituntun dalam jalannya Tuhan. Amin. Tetapi saudara, yang perlu kita ketahui bahwa hidup di dalam pimpinan Tuhan itu ternyata bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada persoalan.
Kalau kita membaca perikop tadi, ya, Tuhan itu membawa mereka bukan kepada jalan yang terdekat, tetapi justru muter, saudara. Ya, kita melihat tadi pembacaan tadi. Saudara, kalau kita pergi ke suatu tujuan, kemudian kita mendapati misalnya jalannya dialihkan dan kita harus muter, itu rasanya kan jengkel, saudara ya. Kita misalnya mau ke Eromoko, nah ternyata di tengah-tengah sini di daerah Sendang itu jalan rusak ditutup. Kita tidak bisa lewat, kita mesti muter. Lewat mana berarti kalau ke Eromoko ya? Lewat Wonodadi bisa ya, atau lewat Batu sana juga bisa. Ya, coba bayangkan kalau harus muter begitu. Yang dekat ada, tetapi karena sesuatu hal kita harus muter. Pasti kita akan jengkel, kecewa, ya, marah bisa gitu ya. Pengennya kita akan cepat. Nah, kita selalu berharap saudara bahwa setiap peristiwa yang kita hadapi itu maunya baik, maunya lancar kan gitu. Maunya kalau bisa ya seperti apa yang saya mau. Ya jika tidak sesuai, biasanya akan kecewa, biasanya sungut-sungut, biasanya marah-marah kan gitu. Itu sudah manusiawi sekali saudara. Nah Israel ketika mereka keluar dari Mesir, ya karena Israel ini 430 tahun dalam perbudakan di Mesir saudara. 430 tahun itu diperbudak. Kemudian ketika mereka dituntun Tuhan mendapat satu janji, kamu akan dipimpin ke suatu negeri yang berlimpah susu madunya. Ya, harapannya Israel ini kan kalau bisa cepat sampai di sana, betul ya? Karena ini mungkin sudah bosen ya hidup dalam perbudakan 430 tahun. Maunya kan kita cepat-cepat menikmati sesuatu yang baru. Janji Tuhan yang luar biasa itu. Maunya kita cepat-cepat menikmati kenikmatan ya di negeri Kanaan. Itu secara manusia memang wajar begitu. Ya karena memang hidupnya dalam tekanan, lama diperbudak, tentunya ya kita ingin menikmati sesuatu yang lebih baik, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya pagi ini kita belajar tentang jalan berputar. Ya, jalan berputar. Ketika bangsa Israel dipimpin Tuhan dalam pimpinan Tuhan pergi ke Kanaan, dari Mesir ke Kanaan, ya, saya melihat peta, saudara. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tahu. Ya kalau tidak tahu ya dengarkan saja, dengarkan penjelasan saya. Ya, pilihan perjalanan Israel ke Kanaan itu ada dua, saudara. Ada jalur dekat, ada jalur dekat. Jalur dekat itu yang merah itu ya, yang merah itu dari Goshen. Bangsa Israel itu waktu di Mesir di Goshen. Kemudian dia tujuannya itu ke Yerusalem di Kanaan. Ya jalur dekatnya itu cuma gini sebenarnya, dari sini ke sana gitu ya, gitu. Ke arah sana dekat. Jadi di ayat yang lain ya di ayat lain itu di situ itu cuma Ulangan 1 ayat 2. Jarak dari Horeb ke Gunung Sinai di Kades Barnea, dari Gunung Horeb ketika Musa menerima perintah Tuhan untuk memimpin bangsa itu sampai ke Kades Barnea itu Kanaan paling selatan. Itu cuma 11 hari. Ulangan 1 ayat 2 ya. Ulangan 1 ayat 2 itu 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui pegunungan Seir. Jadi melalui pegunungan itu, melalui pantai itu ya. Nah di Alkitab tadi disebutkan itu jalan, rute yang pertama itu jalan ke negeri orang Filistin. Jalan itu jalan yang paling dekat ya, kalau 11 hari itu mungkin ya karena Kanaan Selatan dengan Kades, dengan Horeb itu kan ketika Musa mengembalakan kambing domba itu ya kan di Horeb ya, di situ. Anggap aja ya saya pernah membaca dengan lain-lain sebagainya, anggap aja 40 hari. 40 hari sebenarnya 2 minggu. 1 hari 11 hari perjalanan jauhnya. Anggap aja 2 minggu, tetapi mungkin dianggap ya mungkin kadang-kadang mesti berhenti, kadang-kadang mesti ada yang perlu dilakukan. Anggap aja 40. Saya pernah baca satu jurnal begitu, mungkin 40 hari perjalanan mereka. 30 sampai 40 hari. Itu sampai jalan kaki. Ya, jadi rute pertama, rute terdekat. Tetapi ada jalur padang gurun tadi. Jalur padang gurun adalah jalur yang memutar. Nah, itu yang kedua. Nah, dari Goshen coba dibesarkan. Ya, nah, itu mesti ya ini sebenarnya kalau enggak menyeberangi laut mati pun bisa
dia langsung ke sana, tidak usah lewat mati, tidak usah nyebrang Sungai Yordan, bisa. Tetapi Tuhan mesti nyebrang laut Teberau, bawa muter-muter ke sini ke selatan, ada muter-muter, wah itu muter-muter lagi, ya nanti harus nyeberangi Sungai Yordan. Itu rute yang Tuhan pilih. Ya, jadi ada rute 40 hari, ada rute 40 tahun, saudara. Bayangkan, ya perbedaan kedua rute ini, ya mestinya bisa 40 hari, tetapi harus ditempuh 40 tahun. Apa Tuhan ini kurang kerjaan, kan gitu ya? Apa kurang kerjaan ini Tuhan? Ya saudara, bayangkan saja. Mestinya 40 hari sampai, tetapi kok mesti dibawa muter, mesti dibawa ke padang gurun, mesti melewati bangsa-bangsa, mesti berperang, mesti melewati padang gurun, mesti melewati kekeringan, mesti tidak ada air. Nah hari-hari ini yang dibangun, fasilitas yang banyak dibangun adalah fasilitas jalan tol, saudara. Ya, kita ke Jakarta yang dulunya berapa jam ya, 18 jam atau berapa Mas David dulu? 18 jam ya ke Jakarta, sekarang 5 jam nyampe Pak, 8 jam ya kan, jalan tol. Ke Surabaya dulu mesti 8 jam, sekarang 3 jam setengah sampai 4 jam lah ya sampai. Orang seneng ya dengan jalan tol ini, cepet sampai ke tujuan. Ya kalau kita suruh milih ya jalannya ya jalan tol, harus yang nyampe cepat tujuan. Namun dalam pembacaan ini kita belajar apa yang kita baca tadi, Tuhan itu tidak pilih jalan tol, saudara. Tuhan ternyata memilih apa? Muter melalui padang gurun. Membawa mereka itu berputar-putar sampai 40 tahun disebutkan. Nah, ini kan aneh. Waduh, Tuhan ini gimana sih? Katanya rancangannya baik. Katanya Tuhan yang membawa bangsa ini dengan tangan yang teracung, dengan tangan yang kuat. Tapi kenapa mestinya gini aja loh Tuhan, lurus gini aja, kok dadak dibawa muter ke sana. Ya sama kalau kita mau ke mungkin ke Eromoko tadi, ya mesti ke mana, ke Praji, ke Karangiri Belah, nanti ke sana Batu, muter sana sampai di Ngadirojo, ke Wonogiri balik lagi. Muter, saudara. Nah ini kan menjengkelkan. Kalau dinalar kan kita tidak bisa nalar, saudara. Jalannya Tuhan beda dengan jalannya kita, amin. Apa yang Tuhan mau beda dengan apa yang kita mau, amin. Maka kita mesti nurut sama Tuhan. Ya, bangsa itu dibawa keluar dalam pimpinan Tuhan tadi disebutkan. Ya. Meskipun dalam pimpinan Tuhan ternyata hidup dalam pimpinan Tuhan itu belum tentu seperti apa yang kita bayangkan. Belum tentu seperti apa yang kita mau, saudara. Nah, saya sering menjelaskan bahwa yang instan itu belum tentu baik, betul? Anak-anak kita suka mie instan, ya. Anak-anak suka, kita orang tua membuatkannya juga bisa main HP, bisa jadi, gitu ya. Anaknya seneng, orang tuanya juga seneng kan, gitu ya, instan. Tetapi ternyata kan tidak sehat, saudara. Itu tidak baik buat kesehatan. Yang instan belum tentu baik, yang cepat belum tentu juga selamat. Betul? Nah kita akan belajar pagi hari ini kenapa Tuhan sih mesti bawa muter-muter. Kenapa sih Tuhan kok enggak bawa jalan yang cepat aja tadi, meskipun jalan yang paling cepat untuk sampai ke Kanaan. Kenapa mesti dibawa ke padang gurun muter-muter sampai 40 tahun? Ya, ayat yang ke-17 tadi berkata Tuhan setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tahu, saudara, nanti di depan itu apa yang akan terjadi, yang kita hadapi itu apa. Tuhan itu Maha tahu. Apa yang nanti kita mau lewati, apa yang nanti ada di hadapannya, Tuhan itu lebih ngerti. Sama seperti bangsa Israel ini ya, maunya ya cepet-cepet ke Kanaan, tetapi Tuhan ngerti di depan itu ada bangsa Filistin, bangsa yang bukan main-main dia. Di situ ada Goliatnya, ada raksasa-raksasa di situ.
Nah bangsa ini ternyata belum siap untuk menghadapi peperangan. Jangan-jangan nanti kalau menghadapi peperangan balik lagi ke Mesir. Mereka kecewa, jangan-jangan begitu. Mentalnya, fisiknya itu belum siap, saudara. Karena 430 tahun itu dijajah. 430 tahun itu ada di dalam perbudakan. Dan di Alkitab tidak pernah dicatat bangsa Israel ini melakukan perlawanan selama penjajahan ini. Ya cuma tunduk. Hari-hari yang dikerjakan tiap hari cuma jadi rodi, kerja paksa. Beda dengan bangsa kita 350 tahun dijajah Belanda. Betul ya? 350 dijajah Belanda. Tetapi kan masih ada perlawanan, ada perang Diponegoro, ada perang apa lagi? Perang Sudirman, ada perang gerilya itu ya, perang Jenderal Sudirman, masih banyak hal yang pahlawan-pahlawan kemerdekaan, pahlawan nasional itu ya. Mereka melakukan, ada Cuk Nyadin ya, mereka berperang, ada perlawanan, artinya begitu. Tetapi Israel tidak pernah dicatat begitu. Dia ya hari-harinya ya cuma kerja, karena dikerja paksa jadi kerja rodi. Maka mentalnya, fisiknya itu tidak siap kalau suruh perang. Tuhan tahu secara fisik bangsa Israel ini tidak siap. Secara mental tidak siap kalau harus dihadapkan dengan pergumulan di depan. Maka saudara, Tuhan tidak akan membiarkan mereka untuk berperang. Karena Tuhan lebih tahu. Tuhan tahu kelemahan dan kekuatan kita. Amin. Jadi cara Tuhan menolong itu dengan cara apa? Bisa melewatkan kita dari masalah, tetapi bisa juga ya membawa kita ke dalam satu masalah. Bisa menghindarkan kita dari satu masalah, tetapi bisa juga membawa kita masuk ke dalam satu masalah. Itu cara Tuhan. Tuhan akan membawa kita kepada satu masalah kalau kita siap, saudara. Kalau enggak siap ya seperti ini, dihindarkan. Amin. Akan dibawa dulu, jangan dulu. Harus dipersiapkan dulu. Itu cara Tuhan. Ya kalau kita diperhadapkan dalam satu masalah, maka jangan takut, saudara. Itu artinya kita sudah diukur kapasitasnya sama Tuhan. Maka saudara, kalau hari-hari ini kita menghadapi persoalan, Tuhan lebih ngerti kekuatan kita. Amin. Kita itu sudah diukur sama Tuhan kemampuannya. Maka 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata apa? 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita akan baca bersama-sama. Mas David bisa dibaca. Siap. 1 Korintus pasal 13 ayat 10 ayat 13, Mas. Pasal 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat yang sering kita baca. Satu Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Percobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menunggunya. Ya. Jadi kalau kita dihadapkan dengan masalah, dengan pergumulan, Tuhan itu sudah mengukur kekuatan kita. Ya, firman Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami, apapun yang kamu alami itu, ya, itu biasa. Amin. Kalau kita menghadapi pergumulan itu biasa. Amin. Kita menghadapi orang yang kenal Tuhan juga ada pergumulan, orang yang di luar Tuhan juga ada pergumulan. Amin. Artinya itu biasa. Ya, setiap kita yang hidup ada pergumulan. Artinya itu sesuatu yang biasa. Yang beda itu porsinya. Betul ya? Porsinya berbeda. Apa yang saya hadapi beda dengan yang saudara hadapi. Ya, saya bisa menghadapi belum tentu saudara bisa menghadapi. Apa yang saudara bisa hadapi belum tentu saya bisa hadapi. Artinya kekuatannya berbeda, porsinya berbeda. Tetapi itu biasa. Ya kalau Tuhan izinkan itu terjadi, artinya Tuhan sudah tahu porsinya kita, sudah tahu kekuatan kita. Tuhan sudah mengukur kekuatan kita, sampai seberapa sih batas kita bisa menanggung. Amin. Jadi tidak usah takut, saudara. Tidak usah kita gelisah. Itu biasa kok.
ya tidak melebihi kekuatan kita, tidak akan melebihi kekuatan manusia. Ya. Allah yang setia dan adil itu ya tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Amin. Tidak akan dibiarkan dicobai melampaui kekuatan kita. Ya pada waktu dicobai kita, ya Tuhan itu yang setia dan itu memberikan apa? Jalan keluar. Ada jalan keluar. Ya. Anak-anak itu kalau menghadapi kemarin anak-anak kita kan menghadapi PTS ya, tengah semester. Saya percaya ketika mereka menghadapi ujian, soal sudah diberikan itu, ya gurunya itu pasti sudah menyediakan jawaban. Amin. Pasti ada jawabannya. Tidak mungkin ya dia dikasih soal tetapi tidak ada jawabannya. Pasti sudah ada. Yang namanya soal ada kunci jawabannya. Gitu ya. Ada kuncinya, ada kunci jawabannya. Sama seperti gembok dan kunci. Tidak mungkin gemboknya saja, pasti ada kuncinya kan gitu. Nah artinya kalau hidup kita dihadapkan pada hal yang demikian, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Amin. Itu yang harus kita percayai, itu yang harus kita yakini. Ada Tuhan yang siap memberikan jalan keluar di hadapan kita. Tuhan sudah tahu porsi kita itu seberapa, kekuatan kita itu seberapa. Ya. Jadi yang pertama, kenapa harus dibawa balik muter? Kenapa harus dibawa muter melalui padang gurun? Ya, karena Tuhan sudah tahu kelemahan kita, sudah tahu kekuatan kita. Itu untuk mempersiapkan kita. Amin. Untuk mempersiapkan kita supaya kita nanti menghadapi sesuatu yang di depan yang mungkin lebih besar, kita sudah siap. Itu adalah satu proses. Dan kalau Tuhan izinkan ngalami, Tuhan sudah tahu kelemahan kita, porsi kita seberapa, kekuatan kita seberapa. Jangan takut, ada Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar. Yang kedua, ayat 18 berkata, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke laut Tabro dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ya, saudara, Kanaan itu bukan tanah yang kosong, saudara. Negeri perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu bukan tanah yang kosong. Tetapi di sana itu ada bangsa-bangsa yang kuat. Di Kanaan itu ada bangsa-bangsa yang kuat. Ada orang Enak, ada orang Amori, ya. Dan menurut keterangan dari 12 pengintai, yang 10 pengintai memberikan penjelasan, di sana ada raksasa-raksasa, kita ini cuma seperti belalang. Informasi 12 pengintai begitu. Jadi di sana itu ada bangsa yang kuat, maka untuk menghadapi bangsa yang kuat ini harus dilatih dulu. Tuhan harus bawa bangsa ini melalui padang gurun, diputer-puter dulu. Untuk apa? Untuk berlatih. Amin. Untuk berlatih. Ya karena mereka cuma mantan budak. Ya, fisiknya belum siap, apa mentalnya belum siap, harus dilatih dulu. Ya. Kata yang ayat 18 tadi, tersusun dalam pasukan. Ya, tadi disebutkan mereka berjalan tersusun dalam pasukan, itu terjemahan yang kurang tepat ya, karena bangsa ini sebenarnya belum tersusun dalam pasukan ya, mereka cuma tersusun dalam barisan, tetapi belum siap perang. Karena ada keterangan mereka itu ketika keluar cuma bawa tongkat, saudara, tidak ada senjata, tidak bawa senjata. Bangsa ini keluar dari Mesir cuma bawa tongkat, dengan tongkat di tanganmu, kan gitu ya. Bersiap sedialah kamu keluar dari negeri itu dengan tongkat di tanganmu. Jadi cuma pakai tongkat dia keluar. Bangsa ini belum siap perang. Meskipun tadi keterangannya ya siap sedia berperang. Ya, ayat 18 tadi dengan belum siap sedia berperang sebenarnya, karena mereka tidak terlatih untuk perang. Mereka cuma ada barisan-barisan begitu loh. Ya keluar itu dengan barisan-barisan begitu. Ini suku apa, ini suku apa, ini suku apa, itu teratur begitu. Tapi belum siap perang. Ya maka bangsa ini perlu dibawa muter dulu supaya dipersiapkan, karena di Kanaan itu ada bangsa-bangsa yang kuat. Harus siap perang nanti. Tuhan membawa mereka berputar supaya terlatih, fisiknya terlatih, mentalnya terlatih. Amin. Saudara, kalau kita tidak biasa olahraga,
disuruh olahraga langsung terasa kan? Langsung terasa wah pegel-pegel gitu ya. Anak saya sempat ngeluh ketika ada ujian praktek olahraga. Wah, sikilku loro kabeh. Lah kenapa? Lari gitu katanya. Ya karena enggak terlatih berlari dia. Ketika ada ujian praktek suruh lari cepet sampai rumah kemeng kabeh gitu ya. Karena enggak terlatih. Saya juga tadi pagi itu, nah ini masih terasa enggak enak. Anak saya masih tidur, saya mesti pulang pagi karena saya ada pelayanan di Mudal, suruh melayani di Mudal ya. Saya bilang saya jam 7 loh ya, kalau enggak jam 7 saya enggak bisa, jam 7 harus siap dimulai karena biasanya kan setengah 8, jam 8 kurang seperempat baru dimulai. Saya bilang kalau suruh melayani saya harus pagi, jam 7 harus sudah selesai ya, karena ada perjamuan suruh melayani saya. Saya jam 5 itu harus sudah siap ya, harus pulang ke Ngeren sana ya, karena saya malam tidur sini. Anak saya masih tidur saudara. Ya karena masih tidur, bah piye tak angkat ceritanya ya, Kesia ini masih tidur, tak bopong gini, tak masuk ke mobil, tak bawa pulang gitu. Waduh, ini tadi mau berangkat boyok saya tuh terasa nggak enak ya, wah tak iling-iling, wah lah tadi ngangkat dia tadi pagi ternyata karena nggak terlatih saudara. Ngangkat segitu aja sudah terasa ya. Artinya hidup kita itu harus dibiasakan. Saya percaya kalau yang sudah biasa angkat junjung, ngangkat anak kecil sudah biasa ya. Karena tidak terlatih maka terasa akhirnya. Nah bangsa Israel juga begitu. Dia belum terlatih, maka harus dilatih dulu ya. Tuhan tidak ingin kita itu jadi anak-anak yang manja saudara. Apa-apa dicepak kayak kan gitu ya. Apa-apa terus aduh piye to iki, piye to menggerutu, ndak. Ya Tuhan harus mendidik kita menjadi orang-orang yang mandiri. Amin. Orang-orang yang siap tempur, orang-orang yang siap menghadapi sesuatu di depan. Ya sama seperti kalau kita punya anak kan dilatih berjalan, dilatih berdiri gitu ya. Kita anak kecil kan dilatih dulu. Masa kita mau biarin aja dituntun sepanjang hidupnya dituntun terus. Kalau jalan dituntun terus kan enggak mungkin. Nanti sudah besar diajari untuk makan sendiri. Kan enggak mungkin disuapi terus. Coba kalau sudah besar 20 tahun disuapi. Kan lucu. Harus dibiarkan mandiri, diajari, dilatih supaya mandiri. Karena nanti kehidupan itu banyak hal yang harus dihadapi. Amin. Hidup kita juga demikian, dalam hidup kita sehari-hari ya kita harus dilatih Tuhan supaya kita kuat, mentalnya siap nanti ketika menghadapi sesuatu. Tuhan mempersiapkan kita untuk kita itu nanti mendapatkan yang baik. Amin. Mendapatkan sesuatu yang baik. Jadi bukan cuman jadi orang yang cengeng ya, anak-anak yang manja, tidak. Tuhan harus persiapkan. Sama seperti Daud itu dipersiapkan Tuhan untuk bisa menghadapi Goliat. Itu harus dipersiapkan dulu. Dia harus mengembalakan kambing domba ya, harus mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor ya, cuma 2-3 ekor. Nanti ketika kambing domba ini ada ancaman, ada singa, ada beruang, Daud harus berlatih untuk menghadapinya. Dan rupanya ini adalah satu latihan untuk Daud dipersiapkan menghadapi Goliat. Hambamu ini sudah terbiasa menghadapi beruang, menghadapi singa ya. Dan orang Goliat ini aku juga akan menghadapinya. Nasibnya akan sama seperti beruang, sama seperti singa yang pernah aku bunuh. Daud kan berkata begitu. Sudah terlatih, maka hidup kita juga harus terlatih. Dibawa ke padang gurun, dibawa menghadapi persoalan demi persoalan ya, sama di bangsa Israel. Itu melatih untuk kita kuat. Amin. Ketika nanti menghadapi sesuatu yang mungkin lebih besar di depan, kita sudah siap, mentalnya sudah siap. Kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah tawar hati, amin. Tidak mudah mundur. Akhirnya Tuhan-Tuhanan. Ya, sama bangsa Israel kalau dibiarkan dari awal dicul nih gitu sama Tuhan, balik ke Mesir, balik ke kehidupan lama. Kalau gitu sudah usah ikut Tuhan lah, ikut Tuhan rekoso, gitu ya. Katanya ikut Tuhan diberkati, ternyata juga ya nasibnya masih begini. Katanya ikut Tuhan disembuhkan, ternyata masih ada sakit kan gitu ya. Ya itu jalannya Tuhan berbeda saudara.
Kita harus dihadapkan, dibawa muter supaya dipersiapkan Tuhan menghadapi hal yang demikian. Selanjutnya saudara, ayat yang 21, 22 yang terakhir ya. Yang terakhir, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Artinya apa? Bahwa ketika mereka berjalan di dalam pimpinan Tuhan itu ada Tuhan yang menuntun, ada tiang awan, ada tiang api yang menuntun mereka. Dibawa muter dari satu tempat ke satu tempat, harus ada kekeringan. Nanti dari sini nanti sampai ke Mara, sampai ke Elim, ya ndak ada air. Kemudian makanan ya cuma akhirnya kan dikasih mana bosen, dikasih burung, dikasih daging. Itu apa tujuannya? Ya untuk bangsa ini bisa mengalami mujizat demi mujizat. Masalah dan persoalan itu menjadi media untuk Tuhan bisa mempromosikan dirinya, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudara, ada satu teman berkata begini, kalau buka usaha ini modalnya berapa? Gitu ya. Ya modalnya ya segini, saya bilang begitu ya. Modalnya segini, modal ini. Tetapi ternyata setelah direnungkan, untuk kita mendapat mujizat itu modalnya apa, saudara? Tahu? Untuk kita bisa mengalami mujizat Tuhan modalnya apa? Modalnya itu masalah. Amin. Kalau tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Betul? Kalau tidak ada masalah, tidak ada mujizat. Karena kita mengalami persoalan, karena kita mengalami masalah, itu jadi modal untuk kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Maka hidup ini, kalau sekarang sedang mengalami mungkin kita sakit, oh ini modal untuk saya bisa mengalami pertolongan Tuhan. Ini modal untuk Tuhan bisa sembuhkan saya. Amin. Kalau kita saat ini sedang kekurangan, ini modal untuk Tuhan bisa cukupkan saya hari ini. Kalau kita mengalami hari-hari ini mungkin sesuatu yang tidak enak, yaitu modal dari Tuhan. Ya, untuk kita bisa menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jadi Israel dibawa muter untuk apa? Untuk mereka bisa mengenal Tuhan. Bisa tahu Tuhan, oh ternyata Tuhanku yang memimpin ini, perjalanan ini adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang Immanuel. Amin. Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita, yang senantiasa siap memberikan pertolongan. Saudara, di Mesir, ketika bangsa Israel di Mesir 430 tahun itu, di Mesir itu budayanya budaya penyembahan berhala. Tidak kenal Tuhan, adanya dewa-dewa. Ya maka kalau kita belajar, anak-anak kita belajar di Mesir itu ada piramid, ada apa lagi, sphinx, ada mumi gitu ya. Itu penyembahan dewa-dewa. Tidak kenal Tuhan. Maka ketika 430 tahun di situ, di lingkungan yang seperti itu, hidupnya juga sama. Karena di mana kita berada, ya kita jadi seperti itu. Tidak kenal Tuhan, yang ada ya dewa-dewa, penyembahan ke dewa-dewa gitu. Maka ketika dibawa keluar dari Mesir, harus diperkenalkan kepada Allah yang luar biasa ini, Allah yang sesungguhnya ini, yang melampaui dewa-dewa di Mesir. Tuhan ingin membekali mereka dengan satu kepercayaan penuh, dengan satu pengenalan yang penuh kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi sepanjang perjalanan itu, nanti kan di sepanjang perjalanan itu mereka dibekali dengan hukum Taurat. Ya, ada 10 hukum diturunkan di Gunung Sinai. Ada peraturan-peraturan yang diberikan. Artinya apa? Tuhan sedang mendidik mereka supaya mengenal Tuhan yang benar. Maka hidup kita kalau hari ini kita sedang dihadapkan dengan jalan berputar, dengan persoalan, dengan masalah, itu Tuhan sedang mendidik kita untuk kita bisa mengalami Tuhan. Amin. Untuk kita bisa mengalami mujizat. Jadi bukan cuma dengar dari kata orang, tetapi kita sendiri mengalaminya. Amin. Itu yang lebih penting, saudara. Supaya kita mengalami pengenalan dengan benar, mengalami secara pribadi Tuhan itu. Bukan cuma kata orang.
Maka saudara jangan takut menghadapi masalah, jangan takut menghadapi persoalan. Ada jaminan Tuhan. Aku adalah Immanuel yang menyertai. Immanuel itu bersama-sama dengan kita. Itu garansi saudara. Kalau ada Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Itu garansi. Saudara kalau membeli barang, yang satu garansi, yang satu tidak garansi, mana yang dipilih? Yang garansi. Meskipun mungkin harganya sedikit berbeda, lebih mahal, tetapi kita lebih mantep gitu kalau beli yang garansi, betul? Garansi 5 tahun, apalagi garansi seumur hidup, wah ada tambah senang kan itu ya. Beli TV garansi seumur hidup, beli kulkas garansi seumur hidup ya, wah itu tambah senang kita. Ada garansi kok, kalau ada apa-apa ada jaminan kok. Nah hidup kita itu digaransi sama Tuhan. Meskipun kamu melewati lembah baka, melewati lembah kekelaman, kalau ada Tuhan di situ jangan takut. Amin. Ada garansi. Maka saudara, hari-hari ini yang kita alami ya, kita harus ikut apa kata Tuhan saja. Ya. Tuhan sudah memberikan garansi kemenangan dalam hidup kita. Meskipun bangsa Israel muter sama 40 tahun, akhirnya kan sampai di Kanaan, generasi kedua. Ya, itu jaminan Tuhan. Meskipun kamu muter harus mengalami ini itu, tetapi kamu sampai di tanah perjanjian. Maka itu harapan kita saudara. Meskipun kita mengalami persoalan, mengalami hal yang mungkin tidak kita inginkan, jaminan Tuhan menyertai, kita ada kemenangan dan sampai di Kanaan, perjanjian yang tanah perjanjian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu jaminan Tuhan. Saudara, memang jalan kita tidak seperti jalan Tuhan, berbeda ya. Jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Ya, dalam menjalani kehidupan ini ya kita tidak tahu apa yang di depan, tetapi percaya Tuhan itu maha tahu. Tuhan sudah mempersiapkan kita, ya membentuk kita. Kalau kita dijalankan mengalami jalan berputar, melalui proses di padang gurun, masalah satu selesai, ada lagi masalah lain, masalah ini selesai, ada lagi yang lain. Itu adalah proses Tuhan, amin, yang mempersiapkan kita jadi pemenang. Saudara, itu yang boleh saya sampaikan pagi hari ini ya. Mungkin jalan kita terasa panjang, jalan kita terasa banyak masalah, kok enggak selesai-selesai. Ya enggak usah takut, ada jaminan Tuhan Immanuel yang menyertai kita sampai selama-lamanya, memberi garansi kemenangan dalam hidup kita. Kita akan akhiri, kita nyanyikan satu pujian, jalanmu tak terselami. Bapak bangkit berdiri, kita akan akhiri. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih. Heran dan besar bagiku arti kehadiran selalu nyata risma dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, jangan damai, aman, sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Kita ulangi dari awal, jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami oleh setiap hati. Namun satu hal aku percaya, ada rencana yang indah,
tiada terduga. Kasih-Mu heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata, nyata di semalam. Penyertaan-Mu sempurna, jalan penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, nyatakan keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amanah sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu. Sungguh jalan Tuhan memang tidak terselami dalam kehidupan kami. Apa yang kami pikirkan belum tentu seperti apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang menjadi kemauan kami belum tentu seperti yang menjadi kemauan Tuhan. Tetapi satu hal yang kami percaya, Tuhan punya rancangan yang baik, punya rancangan yang terindah dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak menyadari, meskipun kami tidak mengerti dan bisa memahami jalan-jalan-Mu, satu hal yang kami percaya, Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami, yang memberikan jaminan kehidupan yang kekal, memberikan jaminan kemenangan, memberikan jaminan jalan keluar tepat pada waktunya. Terpuji nama-Mu Tuhan, biar firman ini boleh tertanam di hati kami sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang dipersiapkan Tuhan, orang-orang yang dimampukan Tuhan menghadapi segala bentuk permasalahan hidup, karena ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu yang sudah sudah menerima firman kebenaran pagi hari ini. Engkau meteraikan firman ini di hati setiap kami Tuhan. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan dan taat kepada perintah-Mu, meskipun jalan Tuhan tidak seperti apa yang kami mau. Tetapi berikan kepada kami ketaatan dan ketundukan kepada Tuhan. Sebab pada akhirnya Tuhan merancangkan yang baik. Yang sakit Tuhan jamah Engkau sembuhkan, yang susah Tuhan hibur, yang lemah berikan kekuatan yang baru. Kami percaya di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan, Tuhan bekerja di dalamnya, mendatangkan satu kebaikan. Yang usia lanjut berkati kesehatan dan panjang umur, yang memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasangan hidup beri pasangan hidup, yang memberikan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan, yang sekolah berikan masa depan yang baik, masa depan yang penuh pengharapan seperti janji firman. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Pengumuman yang saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada jadwal ibadah doa puasa di tempat ini. Ya, kalau teman-teman kita ada puasa, kita juga ada doa puasa setiap hari Rabu jam 9 pagi di tempat ini, jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian hari Kamis ada Komsel Permata. Nanti Komsel Permata itu harusnya di tempatnya Bu Rita, di Bu Rita ya. Tetapi gini Bu Rita, saya tadi dihubungi sama Bu Sis Mudal. Ya, Bu Sis Mudal telepon, Pak, minggu ini ada acara 1000 hari apa 100 apa ya,
1000 hari ya mungkin ya, 1000 hari kematian suaminya itu loh, gitu ya. 1000 hari apa berapa hari ya gitu ya, 1000 ya mungkin ya, 1000 hari, anggap aja 1000 hari ya, 1000 hari kematian suaminya. Jadi Pak kalau boleh nanti pas komsel itu saya minta gitu. Saya bilang oke, jamnya sama 6:30 ya, 6:30 di Mudal. Nah saudara nanti kalau yang belum tahu tempatnya bareng ya dengan kita dari tempat ini, dari gereja ya, yang belum tahu di tempatnya Busis di Mudal 6:30 hari Kamis, dari peringatan 1000 hari suaminya ya. Itu yang menjadi pengganti untuk Komsel Permata. Kemudian hari Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu dibekali dengan kebenaran firman Tuhan, silakan diantar untuk dididik dalam kebenaran. Hari Sabtu nanti ibadah youth di tempat ini jam 6 sampai dengan selesai, dan kita ketemu kembali hari Minggu, kita ada ibadah umum. Silakan Bapak Ibu kembali hadir, mengajak keluarga, anak istri, teman, rekan, kenalan untuk bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan sebagai jadwal ibadah kita, menjadi untuk kita perhatikan sebagai jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Tuhan memberkati. Kita akan tutup ibadah pagi hari ini dengan doa berkat. Saya mohon untuk Bapak Ibu Saudara bisa kembali bangkit berdiri. Kita akan akhiri dengan doa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan. Engkau sudah menyertai rangkaian ibadah kami awal sampai pada akhirnya. Kami sudah menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Biar pujian, pengagungan, penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Kami sudah memberikan korban syukur kami. Harta benda yang Tuhan percayakan dalam hidup kami boleh kami tabur di ladang Tuhan. Biar itu menjadi satu taburan yang menyenangkan hati-Mu. Kami juga sudah menerima benih firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam di hati kami dan mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Firman-Mu menjadi pegangan untuk kami melangkah dari satu hari ke hari yang berikutnya, dari satu detik ke detik berikutnya. Setiap hari kami melangkah dalam pimpinan Tuhan dan mentaati setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sebelum kami pulang, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Mereka yang dalam kelemahan Tuhan Engkau jamah. Mereka yang sedang mengalami persoalan Tuhan Engkau berikan jalan keluar tepat waktu. Mereka yang sudah selanjut berkati kesehatan. Kami terus berdoa untuk Bu Carik, Bu Parto, Pak Parto, berdoa untuk Bu Markamah, Bu Siwo, berdoa untuk Mas Pran, Pak Uskarya, siapapun yang harian sedang lemah tubuh dan sakit tidak bisa hadir dalam perkumpulan ibadah. Tuhan Engkau yang melawat mereka, tangan-Mu yang penuh kasih, ulurkan tangan-Mu, menyembuhkan, memulihkan mereka. Mereka sedang masa pemulihan Tuhan juga pulihkan dengan sempurna, seperti Bu Parti, Bu Carik, Bu Markamah Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tangan Tuhan senantiasa menopang dan memberikan pemulihan. Bapak, kami berdoa juga untuk bangsa kami, untuk negara kami. Berkati bangsa ini, setiap pemimpin bangsa ini dari atas sampai dengan bawah, Bapak Presiden sampai dengan tingkat RT, berikan mereka hikmat takut Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mereka menjalankan tugas dan kewajiban mereka dalam pimpinan Tuhan. Berikan keamanan berbangsa kami, berdoa untuk keamanan. Kami berdoa untuk damai sejahtera. Kami berdoa bahkan untuk pertobatan jiwa-jiwa. Kami rindu jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Bangsa kami mengenal Tuhan. Bangsa kami boleh menyembah Tuhan. Pakailah setiap gereja-gereja Tuhan menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam yang memberikan teladan yang baik. Di tempat ini di mana kami berhimpun dan beribadah, pakailah gereja ini menjadi saksi-Mu. Gereja Betel Tabernakel yang Resahan Praciman, gereja ini bertumbuh, gereja ini berkembang menjadi gereja yang berpengaruh, gereja yang bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Setiap keluarga Kristen diberkati Tuhan, suami istri diberkati Tuhan, anak-anaknya diberkati Tuhan, kesehatan diberkati Tuhan, usaha dan pekerja diberkati Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan, mereka menjadi suami istri yang takut Tuhan, yang setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, itu yang menjadi doa kami. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari kita pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan akan membawa engkau kepada kemenangan, kepada kemenangan. Tuhan akan membawa engkau dari kemuliaan kepada kemuliaan.
Apa yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Rumah tanggamu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang terus Tuhan akan membawa naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor seperti janji firman-Mu. Berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai nanti Tuhan datang kedua kalinya. Bapak Ibu saudara, arahkan pandangan ke surga, angkatlah tanganmu. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus yang melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah setiap berkat-berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.